Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Janah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Janah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang pemahaman agama atau yang disebut dengan fikih Islam. Pada kesempatan malam hari ini kajian kita adalah tentang air, tentang bahasan sekitar air. Dasar digunakannya air sebagai alat untuk toharoh atau alat untuk bersuci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum. Dan Allah menurunkan air dari atas langit agar air itu dapat menyucikan. Nah, ini adalah perintah dari Allah bahwa kita kalau bersuci itu menggunakan air. Dasarnya adalah surat Al-Anfal ayat 11. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, kalau kita ingin mensucikan diri dari hadas baik besar maupun kecil, kemudian menyucikan diri dari najis baik itu mughallaqah, mutawasithah ataupun mukhaffafah, maka kita perintahnya menggunakan air. Nah ini, jadi air ini bukan semata-mata hanya suatu kebetulan, tetapi memang ada perintahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala perintah menggunakan debu kalau tidak ada air adalah pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa debu ini suci, lagi mensucikan. Tentunya debu yang baik maksudnya debu yang tidak bercampur dengan benda yang najis. Nah, ini. Jadi kalau kita ini misalkan celana kena tanah karena kita perjalanan misalkan dari Labuan Makmur menuju Pancawarna, itu kan jalannya kalau hujan melepuh. Nah, kita kakinya, celananya ini kena tanah, apakah kita ini terus nggak sholat?
ya kita wajib sholat. Karena tanah itu suci lagi mensucikan. Jadi jangan menjadi alasan bagi kita kalau kita ini tanahnya kotor hanya karena berat, terus kita tidak sholat. Nah ini tidak sholat ini malah berdosa. Tetapi kita harus sholat supaya tidak berdosa, karena debu atau tanah ini sifatnya suci lagi mensucikan. Ini dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Para ulama bersepakat bahwa air itu suci karena zatnya dan dapat mensucikan yang lain selain dari air laut. Nah, bagaimana dengan air laut itu? Ada yang berbeda pendapat, tetapi perbedaan pendapatnya sangat kecil dan itu pada awal-awal masa Islam, karena banyak orang yang kehidupannya di laut, para nelayan, para pencari ikan sehari-hari kan dia di laut, jarang menemui yang namanya air bersih. Kalau kita tinggal misalkan di laut seperti orang-orang yang tinggalnya dia di kapal karena melakukan pelayaran terus menerus, kan ada orang yang kerjaannya di kapal menjadi awak kapal, dia menjadi awak kapal itu tidak pulang sampai sebulan kadang. Nah ini bagaimana mau wudhunya? Kan nggak mungkin dari daratan membawa air sebanyak-banyaknya ke kapal untuk kehidupan selama sebulan. Nah rata-rata orang yang hidupnya di kapal pesiar maupun kapal nelayan yang dia mencari ikan sampai seminggu ya, dia untuk mandinya ngambil dari air laut. Nah, mengambil air laut. Yang buat minum, masak itu yang ambil dari bawa dari darat, air galon ataupun bawa tabung kempu bahasa Jawanya. Nah, tapi kalau yang untuk mandi, untuk wudhu, coba sih kita kalau naik kapal, itu kalau kita misalkan wudhu di lantai 3 atau dedak mobil, dedak kapal itu kan agak-agak asin kayak gitu. Nah itu air laut yang digunakan untuk wudhu. Nah ini tetap sah, air laut ini tetap sah. Atau kalau mungkin kita pernah main ke Sariringgung, nah di sana ada masjid terapung. Nah masjid terapung di tengah lautan di Sariringgung itu kita wudhu di sana sholat. Nah pasti agak-agak asin. Nah ini yang dimasukkan ke kempu itu adalah air laut. Nah air laut itu hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang berbunyi huwa tahur ma'uhu khalkhilu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Halal bangkainya maksudnya bangkai hewan yang ada di laut, baik itu anjing laut sekalipun hukumnya halal. Jadi segala hewan-hewan yang ada di laut, entah itu anjing laut, ular laut, keledai laut, bahkan kalau ada babi laut, hukumnya tetap halal. Tapi kalau sapi yang dibuang ke laut, hukumnya haram, karena itu adalah binatang darat, bukan binatang asli laut. Jadi kalau yang asalnya asli laut, entah itu anjing laut, tetap halal. Nah ini. Nah kemudian air itu bisa bernajis. Bagaimana air itu bernajis? Nah kita ini kan kadang bingung ya, bingung was-was. Was-wasnya bagaimana? Kok bisa bingung dan was-was? Kalau kita wudhu kok
air yang bekas kita pakai kok nyiprati lagi tubuh kita. Nah ini kadang kita bingung, itu sebenarnya najis apa enggak? Nah gitu. Wudhu kita nanti batal apa enggak kalau misalkan kita itu wudhu kok air yang bekas kita pakai tadi nyiprati lagi ke kita. Nah mari kita bahas hukumnya. Nah para fuqaha sepakat bahwa air yang rasa, warna dan baunya berubah karena sesuatu yang najis itu tidak dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Maka kita nanti akan mempelajari tentang apa saja benda-benda yang termasuk najis. Nah ini supaya kita tidak ragu. Nah di sini air yang bernajis, para fuqaha ini masih ada beda pendapat. Pendapat tentang air yang bercampur dengan benda najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa air itu baik banyak atau sedikit tetap suci. Nah ini syaratnya air itu menjadi najis manakala air itu kena benda najis terus berubah salah satu dari 3 sifat. Yang pertama rasa, ya, warna dulu ya, warna ini yang langsung kita lihat ya. Yang kedua bau, yang ketiga rasa. Nah, ini. Jadi para fuqaha ini berpendapat kalau air itu kena najis ya sudah berubah warnanya, sudah berubah baunya, sudah berubah rasanya, maka air itu menjadi najis. Nah ini mereka juga ada yang berselisih tentang ukuran banyak dan sedikitnya. Kalau dia banyak, ada yang berpendapat tetap ya bisa digunakan, hanya berubah warna seperti halnya air sungai ya. Air sungai itu kadang kalau pas hujan itu kan apa namanya butek, terus kadang-kadang juga ada kotoran manusia yang ke bawah masuk ke sungai. Tetapi kalau airnya banyak ya maka tetap bisa digunakan. Kita wudhu dengan air butek, air sungai yang banjir ya tetap bisa karena apa namanya airnya jumlahnya banyak. Nah ini mereka menurut Abu Hanifah air itu dapat dianggap banyak jika air itu digerakkan dari satu tepi yang terjauh tidak sampai bergerak. Sedang menurut Syafi'i air banyak itu minimal 2 kula atau kurang lebih 500 rit. Jadi kalau pendapat Abu Hanifah masalah banyaknya air itu kalau misalkan kita ubah-ubah itu bekas kita nyemplungnya airnya geraknya tidak sampai ke ujung sana. Jadi dikatakan banyak. Jadi kita nyebur pok. Nah, airnya kan gerak-gerak kan. Nah, air yang sebelah sana itu tidak bergerak, itu dikatakan banyak. Ini menurut Abu Hanifah. Tetapannya yang penting air itu tidak bergerak semuanya kalau kita gerakan. Nah kalau menurut Syafi'i yang dikatakan banyak itu air itu sampai 500 rit. Nah 500 rit itu seritnya kurang lebih kalau rit pasir itu berapa? 2 kali 4 kali setengah meter. Nah kali 500. Berarti ya mirip dengan Abu Hanifah tadi, tetap kalau digerakkan dengan tangan ya tidak akan bergerak semua.
Nah, ada juga fuqaha yang tidak mengemukakan ukuran secara jelas, hanya mengatakan bahwa benda najis dapat merusak air yang volumenya sedikit walaupun air itu tidak berubah. Pendapat demikian juga ditemukan dalam riwayat Malik dengan tambahan bahwa air itu makruh digunakan. Jadi kalau riwayat Malik ya, kemudian di sini tadi ada para fuqaha, kalau air itu kena najis ya, kemudian yang berubah hanya warnanya saja, ini hukumnya makruh. Dengan demikian pendapat Malik tentang air sedikit ada 3. Ini menurut Malik ya, Malik ini Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Najis dapat menjadikan air itu menjadi mutanajis. Artinya benda najis dapat menjadikan air itu menjadi ikut bernajis. Kemudian yang kedua, najis tidak dapat menjadikan air itu mutanajis kecuali jika salah satu sifatnya berubah. Ya, najis, benda najis masuk ke dalam air, kalau sifatnya yang 3 tadi tidak berubah, maka air itu tidak najis. Ini misalkan nih, kita sedang wudhu di sungai, ya, tahu-tahu lewat kampung-kampung kuning, lewat ngarepe, ya. Kalau air itu warnanya tetap jernih, baunya tidak berubah, tetap bau air yang jernih, ya, kemudian rasanya tidak berubah, maka air itu tetap hukumnya suci. Tapi tentunya kita nanti wudhunya kalau kampung-kampungnya sudah lewat. Kalau sedang lewat ya jangan dicawuk terus. Iya. Karena nanti berbul. Ini biasanya dulu ini waktu zaman kemah itu di Bukit Seroja mandi di sungai, tahu-tahu begitu habis silam hanya di rumah ini enak kotor ke warna kuning. Jadi menurut mazhab Maliki najis tidak dapat menjadikan air itu najis kecuali salah satu sifatnya berubah. Sifat air itu 3 yang harus kita hafalkan. Pertama warna, kemudian bau, yang ketiga rasa. Nah, ini. Jadi kalau salah satunya nggak berubah, walaupun kecemplungan tadi kotoran manusia, air itu tidak bernajis. Apalagi kalau air mengalir. Ini menurut pendapat Maliki atau mazhab Maliki. Yang menjadi sebab perselisihan pendapat di antara fuqaha adalah perbedaan persepsi terhadap beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ini ada hadis yang menjadikan perbedaan pendapat, ada banyak hadis. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Idza stayqada ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilal ina'i fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu. Apabila salah seorang di antara kamu bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, sebab seseorang tidak tahu di mana tangan itu menginap ketika ia telah tidur. Nah, dari hadis ini dapat dipahami bahwa benda najis yang sedikit dapat berakibat memutanajiskan air yang sedikit. Ini karena hadis Abu Hurairah tadi, ya. Kalau orang tidur kan nggak kerasa, kadang-kadang tangannya ini entah sampai kemana megangnya. Apalagi kalau dingin. Ya Mas Pairing berarti dulu lah, kalau adem berarti tangannya korom-korom lebung goreng jeruk ngumpet. Nah, makanya nek arep wudu kon nyuci dhisik tangane nganggo air mengalir. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah.
Dari hadis ini menunjukkan bahwa kita hanya memegang kemaluan saja ketika tidur, kita waktu wudu harus mencuci tangan dengan mengalirkan air. Ini menunjukkan bahwa air yang sedikit, kalau kita tangannya kena najis, ya, maka air itu bisa menjadi bernajis. Ini pendapat yang menguatkan bahwa air itu bisa menjadi najis kena benda yang bernajis walaupun sedikit. Nah, ini menurut mazhab yang mengatakan bahwa air ini menjadi najis. Ini hadisnya adalah riwayat Abu Hurairah. Nah, kemudian yang kedua hadis Abu Hurairah juga. Kalau yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang juga masih riwayat Bukhari Muslim, berbunyi la yabulanna ahadukum fil ma'id daim summa yaktasil fi. Sungguh janganlah salah seorang di antara kamu kencing di dalam air yang diam atau tidak mengalir, kemudian ia mandi dalam air itu. Nah, ini hadis yang kedua masih menguatkan bahwa air itu kena benda najis tetap menjadi najis walaupun tidak berubah. Jadi kalau airnya sedikit. Nah, arti lahir dari hadis ini menunjukkan bahwa najis sedikit dapat menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis juga. Demikian juga hadis Nabi, larangan bagi orang yang janabat mandi dalam air yang tidak mengalir. Kemudian yang ketiga, inna arabiyan koma ilan najiyah inna nahiyah minal masjid fabala fiha fasohabi innas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu falamma faragha amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidunubi ma'in fasubbar alaiya baulihi. Sungguh ada seorang badui berdiri dan menuju salah satu di tempat masjid. Kemudian ia kencing di tempat itu, maka orang-orang berteriak. Kontan Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia. Setelah selesai, Rasulullah menyuruh mengambil satu ember, maka kencing itu disiram. Arti lahir dari hadis ini menunjukkan bahwa najis tidak merusak kesucian air yang volumenya sedikit. Hal itu dapat diketahui bahwa tempat yang terkena kencing itu sudah dapat dianggap suci setelah disiram dengan satu ember air. Ini untuk menguatkan dari pendapat yang kedua, yaitu air sedikit tidak menjadi najis kalau terkena benda najis, asalkan tidak berubah warna, rasa, dan bau. Nah, kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu innahu yastaqi min bi'ri bid'ah wa hiya bi'ru yulqa fiha laqumul kilab wal mahaid wa nadhiratun nas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma la yunajjisuhu syai'an. Saya mendengar Rasulullah dilapori tentang penggunaan sumur budakah, padahal sumur itu dijadikan tempat pembuangan daging anjing, kain lap wanita, haid, dan kotoran manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Ini riwayat Abu Dawud. Nah, maka dalam hal ini kita tinggal memilih. Ketika dalam keadaan normal, maka ketika air banyak, ya, ketika air banyak, kita sedang banyak air, maka kita hati-hati dalam berwudu, dalam menggunakan air. Kita menggunakan trik yang pertama, yaitu hadis Bukhari Muslim ada dua tadi, bahwa kita kalau misalkan mau wudu habis tidur, tangan kita dicuci dulu. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa air yang sedikit kena benda najis bisa menjadi najis. Kalau dalam keadaan banyak air, kita bisa menggunakan hadis itu. Artinya kita lebih berhati-hati. Tapi dalam keadaan musim kemarau misalkan,
Nah, dalam keadaan musim kemarau, kita sudah nangsu ado-ado gurusak ember dilalah enek tai cicak mlebu cemplung ketara nang jero. Nah, akhirnya bagaimana? Kita ikuti pendapat yang kedua, daripada kita tidak wudu terus tidak sholat, maka kita tetap gunakan air tadi, asalkan tadi hanya karena kecemplungan air cicak tidak mengubah warna, rasa, dan bau. Tapi kalau sudah sampai misalkan air di ember itu sudah bau, ya kita buang saja, kita malah bisa pilih debu yang suci dengan tayamum. Kadang dino kucing ya. Nah, ada pun ya mengenai air liur kucing, maka hadisnya asalnya dari Abu Hurairah. Dia menceritakan bahwa suatu ketika ada seekor kucing ya mendekat ketika air itu mau diminum sama Abu Hurairah dan dijadikan air untuk wudu. Kucing datang kehausan. Abu Hurairah ini kemudian memiringkan wadahnya supaya kucing itu minum dulu, baru kemudian airnya digunakan wudu oleh Abu Hurairah. Nah, ini. Maka dikatakan Abu Hurairah si perawi hadis yang terbanyak ya, bapaknya kucing, karena memang dia suka kucing. Untuk minum dirinya saja dia ngalah, kucingnya suruh minum dulu, maka disebut dengan bapaknya kucing atau Abu Hurairah. Ini asal usulnya hadis-hadis yang asalnya dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu sebenarnya namanya bukan Abu Hurairah, tapi karena julukannya dia senang kucing. Nah, kalau si senang kucing ini, kalau perempuan senang kucing berarti Umi Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan laki-laki, kalau perempuan berarti Umi. Nah, kemudian ini yang ditekankan pada pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah menggunakan metode komprehensif dalam memahami hadis ketiga dan keempat, yaitu hadis tentang sumur buda'ah yang airnya buat buang kain wanita haid. Nah, ini menurut pendapat Syafi'i ya mengenai hadis tadi. Kedua ahli fikih ini yaitu Syafi'i dan Hanifah memahami hadis pertama dan kedua untuk air sedikit, sedangkan hadis keempat untuk air yang banyak. Artinya gini, air itu menjadi najis tidak boleh digunakan untuk wudu kalau kecemplungan benda najis, kalau airnya sedikit. Ini menurut pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi menjadi tidak najis kalau air itu banyak. Misalkan tadi yang saya sampaikan tentang air sungai yang mengalir, kok enek bocah ngising nang dhuwur dhewe wudu ning sore. Nah, ini menurut pendapat Syafi'i kita tetap boleh menggunakan air tadi. Atau kita misalkan wudu nganggo banyu laut. Wudu nganggo banyu laut. Kita ngerti nek wong lagi dus-dusan nang laut ki mbuh ana sing ngoyo barang kadang kan ora mungkin dhek ngoyo terus munggah nang dhuwur nang toilet jenengane nang laut. Si Roni ngalambi ora dus-dusan nang laut. Kebetulan ngoyo kan tur. Nah, itu terus kemudian untuk wudu. Nah, ini pendapat Syafi'i dan Hanifah, maka hukumnya tetap sah, tetap suci. Nah, tapi kalau sedikit baru itu najis, kalau kecemplungan benda najis. Nah, untuk ukuran sedikit dan banyaknya menurut Abu Hanifah, air harus ada batasan yang jelas. Menurutnya air itu tidak dapat menjadi najis diukur dengan gerakan, yaitu kalau kita gerakan air itu dengan tangan kita tepuk-tepuk, nah air itu yang ujung jauh sana tidak bergerak karena gerakan kita.
Kita jeguran, tapi sebelah sana nggak bergerak karena kita jeguran tadi. Nah ini menurut Abu Hanifah batasan dari air banyaknya, tidak dapat bergerak. Nah kalau air itu masih dapat bergerak, misalkan ini satu bak ya, kita cemplungi, jegur, itu masih bergerak, maka air itu dikatakan masih sedikit. Jadi kalau kecemplungan batang kucing, banyu nang sumur kae najis. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Kalau air itu masih bisa bergerak-gerak, kecemplungan batang kucing ngopo pitik, nah itu najis, kudune dituras sampai sat. Nah, ini. Jika tidak seluruh permukaan dapat bergerak, maka air itu disebut banyak. Nah, enggak bergerak, ini masih banyak. Nah, sementara menurut jumhur fuqaha atau ahli fikih kebanyakan sistem pemahaman ulama Syafi'i, nah ini tadi bisa dipakai ya, bisa juga tidak. Artinya kalau fuqaha ini yang berpegang pada dua pendapat di atas esensinya bertentangan dengan hadis ketiga. Oleh karena itu fuqaha Syafi'iyah membedakan antara air yang terkena najis dengan najis yang dikenai air. Mereka berpendapat bahwa jika air yang mengenai najis maka air itu suci. Contohnya peristiwa kencingnya Badui dalam hadis ketiga. Nah ini kita tinggal memahaminya. Kita mau ikut Syafi'i. Kalau saya, kalau airnya itu memang sedikit seperti tetapan Abu Hanifah tadi, itu saya tetap menganggap najis. Nah, jadi apa namanya, kalau airnya banyak seperti air sungai atau air laut, ini tidak najis. Ini menjadi pedoman kita agar lebih untuk berhati-hati. Kemudian selanjutnya mengenai pencampuran air dengan benda lain. Air yang sudah tercampur dengan zafaran atau benda zat lain yang suci, keadaannya tetap suci menurut jumhur ulama. Menurut Maliki dan Syafi'i itu tidak suci. Sedang menurut Abu Hanifah air itu tetap suci selama perubahan yang terjadi pada air tidak karena dimasak. Ini menurut pendapat Abu Hanifah, air kemasukan minyak zafaran ini tetap suci, yang penting tidak dimasak. Kalau menurut Malik dan Syafi'i tidak suci. Kalau menurut apa namanya, air yang sudah tercampur dengan zafaran, ini keadaannya tetap dianggap suci. Ini menurut jumhur ulama. Kemudian sebab perbedaan itu adalah ketidakjelasan maksud dari air mutlak. Apakah airnya sudah bercampur zafaran itu masuk kriteria air mutlak? Fikih yang berpendirian bahwa air yang sudah tercampur tidak bisa disebut sebagai air mutlak, tetapi disebut sebagai air yang muqayyad, yakni air yang bertalian dengan benda campuran itu, tidak memperbolehkan menggunakan air muqayyad itu untuk wudu, karena wudu hanya dibolehkan menggunakan air mutlak. Nah ini hukum air yang kecampuran benda lain seperti kopi, kemudian teh, susu dan lain sebagainya. Nah air itu disebut dengan air muqayyad. Nah, kalau menurut Syafi'i ya, dan Maliki tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, tapi hukum air itu tetap suci, cuman tidak mensucikan. Jadi disebut dengan air muqayyad. Nah, kemudian fuqaha yang berpendirian bahwa air yang sudah dicampur itu masih tetap disebut air mutlak berpendapat bahwa air itu bisa digunakan untuk wudu. Ada yang apa namanya, tetap membolehkan untuk wudu. Ini tinggal keyakinan kita. Nah, keyakinan kita. Kalau saya sendiri
kalau air sudah kecemplungan wedang teh gak wis legi ya wis males gak butuh plikat maneh gak wis campur susu apa kopi wis ora penak kok bar butuh plikat kabeh. Maka saya dalam hal ini mengikuti pendapat Maliki dan Syafi'i karena alasannya tadi tidak enak lagi kalau udah kecampuran teh atau susu atau kopi itu wudu, walaupun air itu sifatnya masih suci, tapi menurut Syafi'i dan Maliki tidak mensucikan, artinya bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian selanjutnya yang C mengenai air mustakmal. Penggunaan air mustakmal ini masih diperselisihkan oleh para ahli fikih. Sebagian melarang penggunaan air mustakmal untuk bersuci dalam kondisi apapun. Ini pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, air mustakmal itu artinya air bekas digunakan untuk bersuci atau air sedikit yang terkena air bekas untuk bersuci. Ini menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, air tadi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu atau bersuci. Sedangkan menurut Maliki dan para pengikutnya, nah ini hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci ini artinya kalau memang ada air yang lain, gunakan air yang lain. Ini menurut Maliki. Tetapi tayamum menurut mereka tidak boleh dilaksanakan selama air mustakmal masih bisa didapatkan. Nah ini menurut mereka tiga ulama tadi, Syafi'i, Abu Hanifah dan Maliki, kalau memang masih ada air tadi, walaupun air tadi kecipretan bekas kita bersuci, tapi kalau tidak ada air yang lain bisa digunakan, artinya belum jatuh kepada tayamum. Nah, jadi kalau tayamum ini sangat mendesak kalau memang sudah tidak ada air sama sekali. Jadi air mustakmal ini bisa digunakan menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki kalau masih ada air walaupun mustakmal. Kalau tidak ada air sama sekali baru boleh tayamum. Nah, sebagian fuqaha tidak membedakan antara air mustakmal dan mutlak. Ini kalau menurut pendapat Abu Saur, Dawud dan pengikutnya. Nah, ada lagi pendapat yang aneh, adalah pendapat yang menyatakan bahwa air mustakmal itu najis. Ini ada, yaitu pendapat Abu Yusuf. Nah, kita ambil kesimpulannya itu tadi mengikuti paham Maliki, Syafi'i, Hanafi. Kalau masih ada air yang banyak, maka gunakan air yang banyak. Maka sekarang ini alhamdulillah sudah mulai berlaku orang wudu menggunakan air keran, artinya air yang mengalir, air banyak. Kita mengikuti Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Tetapi kalau kita nanti ketemu suatu saat kita bepergian ke Jawa, itu tiba-tiba banyune iki ora enek banyu gur nang kaitan nang wadah nang jeding setitik guran. Tapi daripada ora sholat dan ikuti mazhab Maliki, Syafi'i kae, wis kowe banyune jeding kowe enek nang kamar mandi enek setengah ya wis wudu gak cukup, penting salah daripada kita nggak sholat, karena kalau masih ada air kita nggak boleh tayamum. Nah kemudian air sisa minum, para ulama sepakat bahwa air sisa minuman kaum muslimin dan air sisa minuman binatang itu suci. Nah, air sisa minuman kaum muslimin dan air sisa minuman binatang itu suci. Ini air sisa minum. Ini para ulama sepakat. Nah, air sisa selain itu sangat
diperselisihkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sisa minuman semua binatang itu suci, tetapi ada juga yang mengecualikan sisa babi. Dua pendapat di atas adalah riwayat Malik, ada juga yang mengecualikan anjing dan babi, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Syafi'i, air sisa minum anjing dan sisa minum babi itu positif najis. Maliki, mazhab Maliki hanya sisa babi. Kalau mazhab Maliki tadi. Ada yang mengecualikan binatang buas secara umum, yaitu mazhab Ibnu Qasim. Ada juga yang berpendapat bahwa bekas minum hukumnya ikut ke daging binatang itu. Jika dagingnya haram, maka air bekas minumnya juga najis. Jika dagingnya makruh, maka bekas minumnya juga makruh. Jika dagingnya mubah, maka bekas minumnya juga suci. Jadi kalau air bekas minum kambing itu hukumnya suci. Ini menurut pendapat sepakat ulama termasuk Syafi'i dan Maliki. Untuk Syafi'i dan Maliki tadi, yang tidak suci kalau bekas minum babi dan anjing. Sebab perbedaan mereka terletak pada tiga persoalan. Yang pertama, kias bertentangan dengan zahirnya ayat Quran. Yang kedua, kias bertentangan tentang zahirnya hadis atau fatwa sahabat. Ketiga, hadis yang satu dengan hadis yang lain. Mengenai dasar hukumnya, ya, mengenai dasar hukum dari orang musyrik, bekas minum orang musyrik, kenapa kok ikut najis? Di sini innamal musyrikuna najasa, surat At-Taubah ayat 28. Jadi bekas minumnya orang musyrik, ya, yang masuk bukan orang Islam maksudnya, itu hukumnya najis atau kotor, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ulama yang memahami ayat ini secara lahiriah akan mengecualikan orang musyrik dari logika kias, dan mereka yang menafsirkan ayat di atas sebagai celaan dan cacian terhadap orang musyrik akan menolak kias seperti itu. Yang berkenaan dengan anjing adalah hadis Abu Hurairah yang kesahihannya disepakati. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza walaghal kalbu fi inahi ahadikum fal yurikhu wal yaghsilhu syab'an marrah wa fi ba'd turuqihi aulahunna biturab wa fi ba'diha wa ghafiruhu saminati biturab. Jika anjing menjilat bejana seorang di antara kamu, maka tuangkan isi bejana itu dan hendaklah ia mencuci sebanyak 7 kali. Dalam hadis lain, siraman pertama dengan menggunakan campuran tanah, dan riwayat lain, dan gosoklah untuk siraman yang ke-8 dengan menggunakan tanah. Ini tentang dalil najisnya bekas minum babi. Bekas minum kalbun itu anjing. Yang berkenaan dengan kucing, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah Ibnu Syirin dari Abu Hurairah. Ini tentang hadis tentang kucing. Tahurul ina'i idza walahu fihil ghizzu ayyuh salamarra aw maratain. Kesucian suatu bejana yang terjilat kucing adalah dengan cara dicuci 1 atau 2 kali. Jadi kalau dijilat kucing itu hanya dicuci 1-2 kali, artinya tidak masuk najis mughalaghah, hanya sekedar untuk menghilang kotornya saja. Tapi kalau dijilat anjing dicuci sampai 7 kali, yang ke-8 dengan tanah. Sedangkan hadis yang berkenaan dengan binatang buas adalah riwayat Ibnu Umar yang telah diungkapkan dalam subbab yang tadi yang di atas. Nah, ini demikian bahasan kita tentang air, ya. Nanti untuk kedepannya masih ada bahasan tentang air belum selesai, yaitu air bekas toharah, kemudian bersuci dengan air perasan kurma,
Kemudian ini tinggal 2 lagi kita selesaikan tentang air bekas toharoh. Tentang air bekas toharoh terdapat 5 pendapat. Air bekas toharoh itu suci secara mutlak, ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Air bekas toharoh itu suci secara mutlak, ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Ini mengapa para ulama-ulama zaman dulu, termasuk ulama-ulama pondok, termasuk pondok MPI Kebarongan dulu waktu saya masih ke sana awal-awal itu wudhunya masih di kolam. Nah, ini. Jadi di pondok-pondok itu bikin kolam ukuran besar, panjangnya sampai 6 meter atau 8 meter, lebarnya juga 5 meter, diisi air, terus kalau wudhu ya pada nyemplung-nyemplung. Itu pondok-pondok zaman dulu sebelum ada keran-keran. Nah ini ya karena memang menurut Maliki, Syafi'i dan Hanafi memang air itu masih bersifat air mutlak. Nah, lebih dari 2 bulan. Nah, lelaki tidak diperkenankan bersuci dengan sisa air bekas cucian wanita. Ini pendapat yang kedua. Sebaliknya wanita boleh bersuci menggunakan air bekas cucian laki-laki. Yang ketiga, lelaki boleh bersuci dengan air sisa wanita dengan syarat wanita itu sedang tidak janabat atau haid. Nah, yang keempat, laki-laki atau wanita tidak boleh bersuci menggunakan air sisa masing-masing. Yang kelima, laki-laki wanita tidak boleh bersuci menggunakan air sisa masing-masing. Nah ini, jadi walaupun 2 kulak, ya pendapat yang kedua lebih dari 2 kulak, laki-laki tidak boleh bersuci. Misalnya ini bekas ada wanita wudhu di dalam kolam tadi. Nah, pendapat yang kedua, maka laki-laki tidak boleh wudhu di dalam kolam tadi. Nah, pendapat yang ketiga, laki-laki boleh bersuci dengan sisa wanita, syaratnya wanita itu sedang tidak janabah. Nah, mengenai dalilnya, ya, dalil yang pertama bahwa Nabi Muhammad SAW mandi karena janabat bersama beberapa orang istri beliau dalam satu bejana. Ini pendapat yang dipakai Syafi'i, Maliki dan Hanafi tadi tentang air asalkan lebih dari 2 bulan boleh berwudu untuk siapa saja. Ya, itu hadisnya tadi bahwa Nabi mandi karena janabat bersama beberapa orang istri beliau dalam satu bejana. Kemudian hadis Maimunah bahwa Nabi mandi menggunakan air kelebihan dari Maimunah. Yang ketiga, Nabi melarang seorang lelaki wudhu dengan menggunakan air sisa wanita. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini untuk pendapat yang kedua, yang melarang laki-laki mandi air bekas sisa mandi wanita. Nah ini tapi berlaku untuk zaman dulu. Kalau sekarang sudah pakai kran, sudah pakai shower, sudah nggak pusing-pusing lagi. Nah, jadi ini hanya sekedar untuk pengetahuan. Kalau pas kepepet kita tahu hukumnya. Masih di kolam. Nanti masih zaman dulu menggunakan satu ini Maliki Hanafi tadi. Itu kalau di pondok-pondok kadang masih ada seperti itu. Nah, bagaimana bersuci dengan air perasan kurma? Abu Hanifah merupakan tokoh yang mewakili para pengikutnya dan ulama Ansor yang membolehkan berwudu menggunakan air perasan anggur dalam keadaan bepergian. Dalam keadaan bepergian, NNS singgo tinggigowo ikur apa? Kucing oca apa baju kurma. Karena kamu poso kudu kan marjang. Ada cuman air butuh karena macam bareng cuma semut. Nah ini jadi dalam keadaan tidak ada air, Abu Hanifah
ini membolehkan pengikutnya wudhu dengan menggunakan air perasan anggur dalam keadaan bepergian. Hebat, ayat sudah selesai, alhamdulillah. Untuk bulan depan kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.